Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita insyaallah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan mampu membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang mulia ini dalam kondisi bisa bernapas dengan lega, jantung berdetak dengan normal, dan bisa menjalani kehidupan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Namun pernahkah kita berpikir di luar sana ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempit dan gelap di dalam kubur? Mereka berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia walaupun hanya 1 detik saja. Mereka minta dikembalikan ke dunia bukan untuk merenovasi rumah, bukan untuk mengejar harta, bukan untuk mengejar jabatan, bukan untuk bertemu dengan orang-orang yang disayang. Mereka memohon untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa bersedekah, agar mereka bisa salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang 1000 sayang, pintu taubat sudah tertutup, kesempatan sudah tidak ada lagi. Berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga tatkala salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, ia berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku pada kehidupan yang sebelumnya." Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan amal soleh, amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu sewaktu di dunia aku tinggalkan, aku abaikan, tidak aku kerjakan, tidak aku taati. Apakah permintaan itu terkabulkan? Apakah permintaan itu terwujud? Allah Azza wa Jalla menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin permintaan itu terwujud, tidak mungkin permintaan itu dikabulkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan sebagai dalih, sebagai alasan. Maksudnya belum tentu ketika Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan mereka untuk kembali ke dunia, belum tentu mereka menjadi manusia yang lebih baik. Belum tentu mereka akan meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa yang dulu sewaktu di dunia mereka kerjakan, mereka lakukan. Malah bisa berpotensi mereka melakukan dosa yang lebih besar. Berpotensi mereka melakukan kelalaian-kelalaian yang lebih banyak. Sehingga kata Allah Azza wa Jal, itu hanyalah dalih, itu hanyalah alasan, dan tidak mungkin dikabulkan. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam kehidupan setelah kematian, yaitu alam kubur. Di alam itu manusia akan ditanya
oleh malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma dinuka, apa agamamu? Bagi kita yang masih hidup di dunia, pertanyaan itu amatlah mudah. Bisa kita jawab. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad SAW, agamaku Islam, kitabku Al-Quran. Namun bagi orang yang sudah memasuki alam kubur, pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang tergantung pada amal solihnya sewaktu di dunia, tergantung pada amal ibadahnya. Ketika ia adalah orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan mudah untuk menjawabnya. Tapi orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, melalaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjawab la adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, sambil terengah-engah nafasnya. Dan saat itulah musibah bagi dirinya, karena dia akan dihadapkan dengan yang namanya siksa kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Doa itu dilafazkan setelah tahiyatul terakhir, tahiyatul tasyahud akhir. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kapan orang tersebut ada di dalam kubur? Kata Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kebangkitan, sampai nanti hari kiamat. Berarti sesungguhnya waktu kita di dunia dengan waktu kita di kubur itu jauh lebih panjang waktu di alam kubur. Kita di dunia mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun. Sementara di alam kubur bisa ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Orang-orang yang hidup sebelum kita sudah ribuan tahun, puluhan ribu tahun di dalam kubur menanti datangnya hari kiamat. Lalu apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan jamaah? Sungguh lemahnya diri ini. Sungguh kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkanlah suatu hari, dan harinya adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Nama kita sudah tidak disebut lagi. Biasa nama kita disebut dengan gelar yang panjang, gelar yang banyak. Namun pada hari itu nama kita berganti menjadi jenazah. Di mana jenazahnya? Apakah jenazahnya sudah datang? Apakah jenazahnya sudah disolatkan? Lekas masukkanlah jenazahnya ke liang kubur. Sudah tidak lagi dipanggil nama kita dengan sebutan nama kita yang sesungguhnya, tapi kita sudah bergelar jenazah. Saat itulah tidak lagi berguna harta yang kita miliki, kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berguna pangkat, jabatan, dan tidak lagi berarti rumah yang susah payah kita bangun, mobil yang setiap hari kita rawat. Semua itu hanya tertinggal di depan pintu rumah, dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam kubur. Yang ikut ke dalam kubur hanyalah amalan-amalan kita sewaktu di dunia. Bahkan orang-orang terkasih,
orang-orang terkasih, istri, suami, anak, orang tua. Mereka hanya mengantarkan kita sampai selesai pemakaman. Secinta-cintanya istri pada suami, sesayang-sayangnya orang tua pada anak. Tidak pernah ditemukan di antara mereka yang menginap 1 malam saja di kuburan. Setelah pemakaman usai, mereka pulang, sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan mungkin dalam waktu dekat, lambat laun kita akan dilupakan. Kita akan dilupakan. Sementara kita sendirian di dalam kubur, menghadapi fitnah kubur yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku seiman yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih bisa bernafas dengan bebas, kita masih berjantung, jantung kita masih berdetak dengan normal, maka sudah semestinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita taati semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perintah Allah yang wajib kerjakan. Jangan ada yang ditunda. Salat wajib 5 waktu jangan ditinggalkan. Ramaikan masjid. Jangan masjid ramai hanya ketika bulan Ramadan. Kita harus mengambil bagian sebagai hamba Allah yang turut meramaikan masjid. Al-Quran dibaca, dihafal, ditadaburi dan diamalkan. Ini sudah menjadi konsekuensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau selamat, taatlah kepada Allah dan jauhkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah di hadapannya, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita ditangisi orang lain. Sebelum kita meninggalkan dunia ini ditangisi oleh orang-orang yang kita sayangi. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang selama ini mungkin kita anggap remeh, padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, khatib menasehati diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, mari kita mulai menghargai waktu. Menghargai waktu, karena waktu adalah nafas yang tidak akan pernah kembali. Orang yang menghargai waktu dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah, adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang lalai, waktunya digunakan untuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sungguh orang itu adalah orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, saling menasehati tentang kesabaran dan saling menasehati tentang kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Udallaha yastajib lakum.